Terima kasih teman-teman semua sudah bisa hadir di RBC sore-sore apa jam-jam kritis karena sudah lemes ya puasa. Kita diajak mikir yang panjang, yang dalam. Bukunya nggak terlalu menarik karena nggak gaya-gaya milenial meskipun ada tulisannya milenial. Karena bukunya memang bukan buku populer ya, bukan buku yang biasa dijual di Gramedia yang di depan-depan itu loh, yang judulnya tips-tips itu ya. Jadi nggak begitu menarik kalau buat generasi milenial. Hanya segmented, pembacanya itu segmented. Misalnya Mas Chandra, Mas Humada itu segmented sekali, makanya mau datang. Jadi hanya yang butuh saja yang mau datang. Nah, yang mau riset atau yang punya passion di bidang ini begitu biasanya yang mau datang. Tapi kalau judulnya itu apa ya, judul-judul yang eh, hijrah apa gitulah, konteks hijrahnya saja yang dibungkus mungkin mungkin banyak yang berminat. Ya. Tapi kalau kalau judulnya kayak gini ini pemikiran banget, apalagi ada istilah pemikiran pendidikan itu kayaknya kok berat banget, apalagi puasa-puasa. Nah, tapi saya menyerahkan semua kepada teman-teman APIMU sebenarnya, Aliansi Penulis Muda Muhammadiyah, Mas Bintang ini sebagai koordinator wilayah Malang Raya yang baru dibentuk belum ada 1 bulan kayaknya ya, belum ada ya. Dan ini acara perdana. APIMU itu dibawa oleh Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi di divisinya, di divisi saya ada divisi kepustakaan, kemudian kearsipan dan publikasi. Nah, kemudian di bawahnya kami membentuk aliansi penulis Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, Mas Ahmad San itu untuk Presidium Jawa Timurnya. Kita berharap ada penulis-penulis muda di Muhammadiyah yang baru. Di zaman saya sudah selesai, di zamannya Mas Chandra, Mas Humada sudah selesai. Yang baru ini loh, yang sisa-sisa ini di tengah-tengah banyaknya Malang Raya digempur oleh kafe-kafe yang anak-anak Bekasi semua gaya yang ngomongnya itu, yang nggak ada diskusinya, paling acara bukber reunian begitu saja yang nggak ada wacana-wacananya sama sekali. Saya ingin menyelamatkan itu teman-teman di MPID itu. Sedikit tapi kalau bisa mempengaruhi dengan tulisan, bisa mempengaruhi dengan gagasan itu menurut saya masih ada harapan lah daripada enggak sama sekali. Nah, dan satu hari ini Jawa Pos ada tulisan teman apimu Mas Teguh itu dari Surabaya yang juga aktif di apimu. Nah, teman-teman sekalian, eh, terima kasih untuk Mbak Manda dan Mas Bintang yang sudi mau membaca tulisan saya ini yang berat, nggak populer sama sekali. Dan saya tadi juga bilang ke teman-teman bahwa ini ya saya nulis-nulis sendiri, riset-riset sendiri, ya kan dibaca-dibaca sendiri, dijual-dijual sendiri, diupload di sosmed itu dijual sendiri apa diupload sendiri. Nah, begitu merananya penulis sekarang. Tapi saya berusaha untuk tetap bertahan. Saya nggak bicara soal isi ya, nanti biar isi dibedah oleh teman-teman. Tapi proses menulis ini panjang, buku ini. Saya ingat pertama kali menulis buku ini itu bukan rencana untuk buku, tapi untuk sebuah artikel yang harus saya presentasikan di International Conference oleh ASEAN Muslim Action Network Indonesia, Aman Indonesia, di Brawijaya. Tapi pesertanya dari berbagai negara. Waktu itu ada 27 negara, saya masih ingat. Dan kebetulan direktur programnya teman saya kuliah, satu kos, akrab dengan saya, kamu kayaknya harus punya minat di isu ini, hijrah milenial, ya apa studi tentang hijrah. Yang waktu itu tahun 2019 itu lagi rame-ramenya Hanan Ataki, Halako-halako itu, ya kan di sosmed, di Hijrah Fest kebetulan kemarin baru selesai Hijrah Fest. Nah, saya diminta untuk ngomong soal itu. Ini ada fenomena apa begitu tahun 2019 sebelum pandemi.
Sehingga saya menulis itu baru cuma 5 halaman. Saya presentasikan karena posisi saya sebagai speaker, sehingga saya nggak menyertakan artikel penuh. Nah, eh, tapi setelah 5 halaman itu kemudian saya berpikir kenapa nggak saya teruskan, karena isunya juga lagi menarik sekali, lagi banyak dikaji oleh eh, pengamat-pengamat atau praktisi keislaman, misalnya teman-teman di PPIM. PPIM itu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat di UIN Jakarta. Kemudian Pak Nur Haidi Hasan, kalau ada yang populer dengan nama itu di UIN Jogja, itu menulis buku tentang eh, apa ya, generasi hibrid kalau nggak salah. Itu juga di dalamnya itu tentang hijrah. Dan ketika saya menulis itu, saya bukan orang yang pertama. Ternyata banyak anak-anak S1 yang sudah menulis skripsi tentang hijrah fest, shift pemuda hijrah. Kemudian banyaklah komunitas-komunitas hijrah kecil itu. Nah, itu awal mulanya. Kemudian artikel saya di sini itu lebih menyoroti soal pandangan keagamaannya Ustadz Hanan Ataki dan Felix Xiao. Karena Hanan Ataki begitu, wah anak ini keren sekali gitu loh. Muda, ceramahnya, gayanya juga ngomongnya kayak kecil suaranya, tapi kok bisa mempengaruhi begitu besar anak muda yang akhirnya bisa tahajud bareng di alun-alun Bandung. Bayangkan pakai sound system yang kayak kampanye partai politik. Kalau saya lihat YouTube-nya itu di ditayangkan live di YouTube, sholat tahajud, nggak kebayang kan? Sepertinya harus kayak gitu studi Islam itu supaya diminati anak muda, ya kan? Sepertinya harus kayak gitu, harus bergaya-gaya tren. Makanya dia punya pesantren itu bukan pesantren dalam definisi yang konvensional seperti pesantren Gontor atau yang lainnya. Tapi pesantren itu maksud dia adalah kita membuat pesan Islam tapi dibuat tren. Maka dia membuat musolanya itu ada kafenya, ada wifi-nya, ada lagu-lagu rock tapi Islami. Nah, supaya itu menjadi pesantrennya anak-anak muda yang berhijrah kata dia. Nah, itu satu satu artikel tentang Hanan Ataki di situ. Lalu ada Felix Xiao yang sebagai perbandingan saja saya. Kalau Hanan Ataki itu madhab keagamaannya seperti ini, sehingga mendapatkan pengaruh yang luas. Kalau mau ya harus dibaca sendiri ya. Nah, kalau kalau Hanan Ataki, kalau siapa Felix Xiao itu madhab keagamaannya seperti ini, pemahaman keagamaannya. Nah, saya hanya sederhana melihat cara pandang keagamaan mereka di sosial media itu kayak apa. Sama-sama memiliki narasi hijrah keduanya, tapi masing-masing punya cara yang berbeda. Nah, itu soal hijrah. Soal radikalisme juga demikian. Di buku ini saya tulis ada bermacam situs di sosial media yang itu situsnya kelompok radikal Islam. Ya, baik radikal secara pemikiran maupun radikal secara tindakan. Berbeda ya, radikal secara pemikiran itu kategorinya misalnya yang sudah dibubarkan kayak Hizbut Tahrir, kayak Salafi, dengan saya mengutip beberapa narasumber ya. Anda bisa berdebat kenapa Salafi, kenapa Harokat Tarbiyah disebut sebagai gerakan radikal. Kan mereka nggak melakukan cara-cara kekerasan. Ya Anda baca sejarahnya juga supaya lebih tahu. Saya sering didebat orang seperti itu. Bahkan di Lamongan waktu saya bedah buku saya yang pertama itu mau dilempar kursi saya. Karena menyebut mereka sebagai kelompok Islam fundamentalis. Nah, tapi ya kalau belum baca jangan marah dulu. Beli dulu kalau gitu. Supaya bisa berdebat kan. Saya enggak. Nah, supaya riset itu ada harganya. Ada royaltinya kalau mau dihargai dengan seperti itu. Tapi enggak. Kalau saya itu soal passion aja. Kalau itu bisa dibaca alhamdulillah. Tapi kalau 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 buku itu jadi bagi saya itu kepuasan tersendiri begitu. Nah, ada macam ya soal media baru itu bagaimana anak muda itu menjadikan media sosial itu sebagai Islamic literatur digital mereka. Ini lagi saya kembangkan untuk proposal riset saya untuk disertasi itu tentang literatur digital Islam dan generasi muda.
bagaimana mereka belajar Islam itu hanya dari sosial media. Tidak lagi dengan pesantren, kiai secara langsung atau buku-buku taklimul muta'alim, riyadhis shalihin. Sudah nggak pakai buku itu lagi. Murni pakai medsos yang di situ ada tayangan-tayangan Rumaiso dan lain-lain. Saya kira itu pendahuluan dari saya. Saya nggak mau membahas terlalu banyak biar saya ingin lebih mendengarkan Mas Bintang sama Mas Manda ini hasil bacaan dari buku saya apa. Silakan sepedas mungkin untuk mengkritik saya. Terima kasih. Bila bisa bil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Nafi selaku penulis. Dari yang beliau sampaikan sangat menarik ya. Beliau mampu menarik isu-isu kontemporer yang ada di lapangan. Seperti tadi ada perihal hijrah dan kawan-kawan, ada media baru. Sehingga kita tahu ya, perbedaan zaman ke zaman tuh kayak gimana pendekatan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sekarang kita kan ada di zaman kontemporer nggih, kalau tidak salah. Jadi pendekatan yang kita pilih pun akan berbeda dari zaman dahulu. Sekarang ada medsos, kita menggunakan medsos itu ya untuk berdakwah, untuk mencari jalan hijrah. Jadi nggak harus yang tadi Mas Nafi sampaikan yang klasik gitu kan nggak selamanya bisa digunakan untuk pendekatan setiap zamannya. Pasti ada waktu di mana membutuhkan pendekatan yang lebih baru, lebih progres seperti itu. Baik, mari kita dengarkan tanggapan dari Mas Bintang. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya pengennya mendengar Mbak Manda dulu, Mbak. Monggo Mbak Manda bisa disampaikan. Agak maksa ya, Masya Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak teman baca RBC yang sudah hadir, teman-teman APIMU, teman-teman dari media ya. Ada media nggak sih Mas? Baru Imparonet nggak? Iya, Masya Allah. Dan teman-teman staf dan pengurus juga. Senang sekali Mas Nafi dikasih kesempatan untuk menjadi, ya Allah Eyang, menjadi salah satu orang pertama yang mungkin, ya termasuk pertama ya Mas Nafi ini gitu. Nah saya juga baru tahu Mas tulisannya tuh dari kecil-kecil di plastikin. Saya ikut kegiatannya. Kenapa? Waktu itu di hotel. Saya ikut sebagai peserta aja, bukan pemilik. Saya mendengarkan banyak banget isu-isu agama. Sini, mami titip uang kasih nenek, nenek mau beli makanannya banyak. Jadi kalau diantar jadi ayo. Gak usah sama nenek. Sama nenek mau beli makanan. Udah lah sama nenek biar nenek tahu. Sorry Mas. Sudah di mute. Monggo Mbak, di mute dulu Mbak. Oh iya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, kemudian dari konferensi itu saya ngerti kalau ternyata memang dunia ini itu, seluruh dunia ini itu memang sangat amat tertarik dengan kegiatan agama di Indonesia yang notabene keragamannya luar biasa sekali. Kemudian agama yang dianut juga bermacam-macam. Islam menjadi basis yang terbesar ya tentu saja. Terus dari konferensi itu, nah seandainya ini masuk Mas, mungkin akan jauh lebih menarik lagi kalau sudah sematang ini ya maksudnya. Karena referensinya juga terbaru. Nah saya ini salah satu daripada Mas Bintang, saya adalah penanggap yang tidak menulis. Saya bukan penulis teman-teman gitu ya. Jadi mungkin perspektifnya akan sangat amat personal gitu buat saya. Karena seperti yang sudah dijelaskan, saya juga sempat aktif di Ma'rif Institute sebelum tergabung di RBC Institute ya. Sebelumnya Syafi'iyah, terus kemudian jadi Malikiyah gitu kan. Di Ma'rif Institute itu kegiatannya memang menyoroti hal-hal yang seperti ini gitu kok, radikalisme, terus pendidikan, perdamaian gitu ya. Nah, di buku ini yang paling pertama saya baca adalah bab 5 Mas Nafi itu.
karena emang judulnya lebih relate lah ya pada saya, karena saya juga memperhatikan media, pengguna aktif sosmed, pernah menjadi social media spesialis juga, terus di bahasannya itu masih bisa saya cerna dengan mudah, karena seperti yang Mas Nafi bilang, kalau ini bukan buku yang populer, saya kira ini populer akan pada tempatnya gitu Mas. Enggak, bukan tips and trick, bukan tips-tips and trick memang, tapi di dalam sini memang penuh utuh gitu, konten gitu ya bahasanya. Nah jadi ketika pertama kali membaca di bab 5 itu, barulah saya mengulang ke bab yang pertama. Nah saya kira Mas, karena ini pemikiran dan pendidikan Islam, saya kira isinya itu nggak cuman ya. Saya kira isinya akan membahas juga lebih banyak mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Ternyata itu sebuah pengantar, sebuah pengantar gitu ya, sebuah pengantar kalau dari pendidikan Islam itu bisa mengantar kita pada dunia yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Salah satunya ya radikalisme itu gitu. Nah dari buku ini saya jadi ketagihan lah istilahnya. Karena di bab kedua itu saya melihat Mas Nafi tajam sekali memframing gitu ya bahasanya, bahwa Salafi dan Wahabi itu memang bisa sebahaya itu. Nah tapi kita nggak boleh berhenti di situ aja kan, karena setelah mendapatkan kesan dan statement yang seperti itu dari penulis, saya kira kita berkewajiban untuk membaca lebih jauh lagi sebetulnya komunitas-komunitas ini tuh bagaimana gitu. Nah, dan dari buku ini juga khas banget Muhammadiyahnya Mas Nafi, saya kira, dan saya cukup berbahagia di dalam situ. Dari buku ini saya jadi sadar bahwa gimana pun situasinya, kita selaku manusia dan sebagai anak muda itu tetap harus, meskipun kita diajarkan untuk bersikap moderat, itu bukan berarti kita gak punya pendirian dan tidak punya sikap gitu. Sifat-sifat moderasi Islam yang diajarkan oleh Muhammadiyah itu rasanya tidak akan menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang bimbing gitu ya. Tetap harus ada sikap-sikap yang diambil. Dan Mas Nafi itu menjelaskan itu gamblang dari tulisan ini. Saya rasa gitu. Nah itu mungkin itu dulu deh Mas Bintang, biar kita bisa dialog lebih jauh lagi. Karena sekali lagi itu tadi ya, ini pertama kalinya saya menanggapi sebuah buku Mas. Dan saya juga lagi-lagi tadi berangkat bukan dari penulis. Berbeda banget sama Mas Bintang dan Mbak Yufi ini kan, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mbak. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Manda. Ya, Mbak Manda sangat menotis ini ya, radikal ya. Sama, saya juga ngerasa kayak ini tema asik banget karena kebetulan juga kemarin setelah acara di Hotel UMM itu juga membahas moderasi beragama. Nah, itu juga membahas sedikit tentang radikalisme di Indonesia seperti itu. Baik, selanjutnya penanggap kedua Mas Bintang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Yufia, Mbak Manda, dan Mas Naf. Jadi mungkin sebelum saya mulai membicarakan bukunya, mungkin sedikit pengenalan tentang Abimu dulu Mas ya, sedikit ya. Jadi ini kegiatan yang kita hadiri bersama-sama ini adalah amanah dari Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Jadi setiap bulan nanti itu akan digiling. Nah, kebetulan untuk yang pertama kali adalah Abimu Malang Raya, Aliansi Penulis Muhammadiyah. Jadi yang pertama saya sangat terkesan teman-teman seramai ini hadir, dan saya merasa bersyukur. Ternyata banyak peminatnya Mas Nafi. Kalau katanya Mas Nafi bukunya itu mungkin tidak populer, kalau saya meyakininya bukunya itu akan ada pembacanya pasti. Nah, insya Allah di sini peserta di sini itu adalah pembaca bukunya Mas Nafi. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak saat ini, tapi mungkin ketika suatu saat, mungkin pas skripsian mungkin butuh datanya. Nah itu mungkin akan dibutuhkan. Nah
Kemudian yang kedua saya mengucapkan selamat atas kelahiran anak kandung intelektualnya Mas Nafi ini ya. Yang kedua Mas ya, ini berarti ya. Yang ketiga tentang isu-isu pemikiran dan pendidikan Islam kontemporer. Kalau saya baca di kata pengantarnya itu sudah ditulis sejak 2019. Tapi karena COVID, ya bisanya 2024. Itu Mas ya, salah ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bukunya. Buku ini itu membuat saya merefleksikan kehidupan saya, Mas. Jadi mungkin konteksnya begini, teman-teman. Saya itulah keluarga dia. Kakek dari bapak saya itu dulu, kalau kakek dari ibu saya itu dulu yang salah satu asabikunal awalunya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, tapi saya dari TK sampai SMA itu mengenyam pendidikan Islam, Mas. BA, Standul Atfal, SD sampai SMA itu madrasah. Madrasahnya itu madrasah negeri juga. Nah, terus ditambah kuliah di psikologi UMM. Jadi saya itu kalau bercandanya sama teman-teman itu, saya itu sebetulnya sudah bisa jadi nabi karena dari TK sampai kuliah itu pendidikan Islam semua. Nah, apa yang membuat saya itu eh, merefleksikan bisa merefleksi karena saya itu memang merasakan bahwa apa yang dikatakan di buku ini itu memang terjadi di dalam diri saya. Misalnya, buku ini itu kan menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya kita itu hidup beraneka ragam. Kita itu terdiri dari masyarakat yang sangat plural. Baik dari aspek pemikirannya, agamanya, budayanya, sukunya, itu macam-macam. Nah, saya itu eh, belajar di lembaga pendidikan Islam yang kurang lebih itu suasananya itu beragam juga, Mas. Jadi saya waktu di MAN itu ada anak-anak dari mungkin sebut golongan nggak apa-apa ya. Dari Muhammadiyah itu ada, dari NU itu ada. Sekarang pun di kader jadi NU untuk jadi influencernya NU itu ada juga. Ada yang kader PK, bapaknya itu kader PKS. Terus bapaknya itu ketua tasawuf se-Indonesia, Pak Lukman, siapa ya, saya lupa namanya. Pak Lukman, ya itulah pokoknya. Ketua tasawuf se-Indonesia, terus ada yang backgroundnya itu memang tidak punya afiliasi keagamaan manapun. Tapi kami tetap hidup rukun. Kami tetap bisa berkawan, kami tetap bisa berteman. Bahkan teman saya yang dari MAN itu malah memikirkan ulang identitas keagamaannya. Duh, misalnya kejadian kayak radikalisme itu. Teman saya, kami itu jadi berdiskusi dan berpikir, kok jadinya Islam itu dogmatis ya. Misalnya kami itu pernah suatu saat mengkritik guru, kalau di mana itu ada pelajaran namanya Al-Quran Hadis. Kok hafalan sekali ya, kok dogmatis sekali. Kita disuruh hafal hadis. Tapi buat apa kita hafal hadis? Kita tuh nanti kerja nggak usah hafal hadis ya. Bisa-bisa aja kok. Enggak gitu. Kita bertemu pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian merespon isu-isu kayak terorisme. Jadinya teman saya itu ada yang, mohon maaf, ke agama yang lain, Mas, pindah. Jadi di sekolah kami itu kami diberi tanggung jawab yang bebas untuk mempertanyakan bahkan apa sih identitas keagamaan kami. Nah, buku ini tuh membuat saya, oh iya ya, waktu saya SMA itu seperti itu. Dan ketika saya kuliah di UMM, ternyata lebih plural lagi anak-anaknya. Yang kalau saya SMA itu status sosioekonominya mungkin dari wilayah-wilayah Jawa Timur saja, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini lebih kaya lagi, ini dari Kalimantan, ini dari Nusa Tenggara, ini dari Bali, macam-macam. Nah, di situ saya menemukan bahwa ternyata cara beragamanya itu juga beraneka ragam. Apa? Karakteristik keberagamaannya itu juga macam-macam. Misalnya kalau saya di IMM ya misalnya ya. Konon katanya kalau makin ke timur itu makin kaku katanya. Tapi kalau ke Malang itu makin bebas katanya.
Konon katanya seperti itu. Nah, itu memang saya rasa itu ya hal-hal yang normal bagi saya. Tapi ketika saya membaca buku ini itu saya jadi sadar bahwa apa yang saya rasakan itu normal. Ternyata hal itu ada sesuatu yang tidak normal buat orang lain. Karena eh, nggak biasa mungkin bagi orang itu berpikir berbeda satu dengan yang lainnya. Mesti memiliki corak, mesti akan dekat dengan pemikirannya seseorang misalnya kayak. Nah, buku ini tuh membuat saya, oh iya urgent juga ternyata isu multikulturalisme di pendidikan Islam itu. Dan poin yang enak dari buku ini itu adalah buku ini tuh bisa jadi senjata bagi kader Muhammadiyah. Kalau misalnya kita berargumentasi mengenai apa sih eh, hazanah intelektual yang yang apa ya, yang mana kader Muhammadiyah itu juga terlibat, ternyata juga dipaparkan. Buku ini tuh bisa mendokumentasikan bahwa ternyata kader Muhammadiyah melalui JIM itu bisa memperkaya hazanah intelektual Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi di buku ini tuh ceritanya kayak gini, teman-teman. Jadi studi Islam di Indonesia itu sangat merebak karena ada dua kejadian besar. Di tahun 70-an dan 80-an itu ada tokoh-tokoh terkenal seperti Mukti Ali, terus Harun Nasution, Rektor UIN yang gagasannya tentang Mu'tazilah kalau nggak salah Mas ya. Kemudian muridnya Pak Harun Nasution itu namanya Pak Nurholis Majid atau kita kenal Cak Nur, yang kemudian mengintroduksi pemikiran-pemikiran tentang demokrasi, pluralisme, HAM. Nah, hal itu waktu zaman itu nggak umum, dikiranya itu liberal. Wah, ini antek-antek asing meracuni Islam. Bahkan kalau nggak salah kan ada kelompok studinya yang ada Ahmad Wahab, Nurholis Majid, Ahmad Wahib ya. Terus Nurholis Majid yang dimentori siapa ya namanya? Saya lupa itu, Mas. Ada kelompok kecil. Itu ada di bukunya Ahmad Wahib yang kumpulan itu. Bahkan sampai ada merespon buku itu. Siapa ya namanya? Aku lupa. Ada yang merespon, ini iya limited group, limited group. Nah, bahkan ada yang merespon sampai merespon buku itu. Nah, membuktikan bahwa waktu itu sangat berdinamis dan hasilnya adalah yang kita rasakan saat ini. Bahwa kita bisa menerima demokrasi, umat Islam itu bisa menerima demokrasi itu hal yang berat menurut saya. Karena contohnya di Pakistan, negaranya sangat Islami, tapi hancur lebur. Terus Afghanistan, semenjak diinvasi Hamas, diinvasi apa namanya Taliban, Amerika terus Taliban yang menguasai. Ini kurang Islami apa? Tapi tidak pro demokrasi. Jadi kita tidak punya kebebasan dalam menjalankan prinsip-prinsip keagamaan kita sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kemudian belakangan terjadi hal-hal yang berlawanan justru dengan ide-ide besar yang sudah digaungkan oleh para pemikir Islam seperti Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'arif itu, bahwa ternyata seiring merebaknya demokratisasi pasca reformasi, ternyata ini adalah lahan yang subur untuk konservatisme Islam tumbuh. Jadi saya membayangkannya itu kayak, oh semua orang boleh kok beragama sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, ternyata ini diambil perannya ini adalah celah yang bisa dimainkan oleh orang-orang Islam konservatif. Wah, sepertinya aku bisa tuh menjalankan misi-misiku, yaitu ngebom Bali misalnya. Nah, atau mereka intinya adalah mencoba untuk mempopulerkan keyakinan mereka sembari ternyata yang salah adalah menyalahkan orang lain. Nah, buku ini tuh bisa merekam itu dengan maksudnya seperti ini loh. Ini yang menjadi tantangan di dalam studi Islam, terutama mungkin di pendidikan Islam, bagaimana cara pendidikan Islam ini merespon konservatisme beragama. Nah, buktinya apa konservatisme beragama? Buku ini berargumen kalau buktinya itu ada kok orang anak-anak muda itu sekarang kok hijrah ya. Nah, jadi saya itu punya kegelisahan. Kalau tadi Mas Nafi ngomong 2019 itu rame-ramenya Hanan Ataki dan kawan-kawan,
teman-teman saya sama teman-teman saya di MAN itu, kami itu sudah kayak capek lah, kayak itu kan ajaran agama yang basic waktu SMA. Kita tuh mencoba mencari sesuatu yang lain. Kami tuh pengen tahu sih, ada nggak sih buku Islam yang mencoba mendekati Islam itu nggak hanya sekedar kajian keagamaan aja di masjid. Oh, ternyata kami nemu, yaitu ada karya akademik yang membahas studi Islam. Baru nanti di pasca revolusi ternyata ada intellectual transformation. Wah, ini baru datang ini. Terima kasih sudah datang di forum kami. Jadi ada intellectual transformation yang diiringi dengan perubahan lembaga IAIN ke UIN. Jadi Islam itu akhirnya didekati dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Misalnya pendekatan sejarah, pendekatan apalagi yang antropologis, pendekatan yang intinya lebih sosiologis. Intinya dengan pendekatan ilmu sosial. Nah, jadi ternyata ada loh yang menulis buku-buku Islam tapi pakai sudut pandang ilmu sosial. Nah, jadi kami 2019 itu sudah kepengen baca-baca buku itu, Mas. Cuman karena kami nggak tahu aja bukunya siapa. Dan akhirnya saya dan teman-teman saya itu menemukan buku yang bagi saya itu luar biasa, Mas. Nah, buku itu adalah yang ditulis Nurholis Majid, judulnya Khazanah Intelektual Islam. Khazanah Intelektual Islam. Itu pembukaannya, Masya Allah sekali itu. Itu pembukaannya itu bikin saya kayak, saya itu si paling ahli sejarah Islam. Padahal saya mahasiswa psikologi. Saya tuh rasanya itu kayak, wah aku itu paling ahli di antara orang-orang tentang sejarah Islam. Rasanya itu seperti itu. Terus yang kedua ada bukunya Pak Mun'im Siri. Nah, saya itu berkenalan tentang Islam revisionis. Itu ya akhir-akhir ini aja. Itu saya itu jadi paling ngerti, ternyata sejarah Islam itu nggak sebagus itu ternyata. Jadi dia itu mencoba membangun Islam lagi itu dengan metode-metode yang revisionis. Itu mungkin di buku yang lain ya, nggak di buku ini. Nah, buku ini itu juga bisa menekankan, akhirnya menjembatani bahwa memang intelektual-intelektual yang ada di Indonesia kayak Cak Nur itu memang memberikan sumbangsih pemikirannya. Nah, lantas bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah, ternyata Muhammadiyah itu ada loh. Buku itu pengen menjelaskan itu. Salah satunya adalah lewat jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Yaitu ada Pak Boy, saya nggak hafal namanya. Pokoknya banyak. Ada Pak Najib Burhani, terus ada Andar Nurbowo, nah gitu-gitu. Nah, di buku ini tuh menjelaskan juga kalau Muhammadiyah itu punya peran di isu-isu minoritas. Misalnya adalah keberpihakan pada Ahmadiyah dan Syiah. Nah, ini kalau nggak salah yang ahli Ahmadiyah itu Pak Ahmad Najib Burhani ya, Mas. Itu disertasinya apa ya? Itu Mas orang-orang Ahmadiyah, bahkan dia konon sampai ke Lahore apa ya? Lahore Mas ya namanya ya. Ke kota Syiah, ke asal mula Ahmadiyah itu gimana? Dan bahkan dia bisa membuat argumentasi itu enak sekali Pak Ahmad Najib Burhani itu. Ahmadiyah itu kira-kira masih kita anggap Islam atau tidak ya? Mereka ini sholat loh, syahadat juga, puasa juga iya. Tapi kenapa kok dianggap tidak Islam? Wah ini bagi saya orang yang psikologi, ya juga ya. Ahmadiyah itu kan juga beragama. Al-Quran juga, mereka itu mengimani Al-Quran. Nah tapi ini bagi saya, iya juga. Kenapa kita kok harus mendiskriminasi orang-orang seperti itu? Misalnya juga Syiah. Syiah itu juga bagi kita, Syiah itu kan dianggap kelompok yang nggak sama-sama kita lah. Tokohnya mungkin Jalaluddin. Sama-sama mengimani Al-Quran, sama-sama hadis, tapi cara menginterpretasikannya aja berbeda. Nah, apakah itu tetap Islam? Nah, itu bagi saya yang pemula di studi Islam ini, yang suka baca aja, yang kuliahnya psikologi ya jadi apa ya? Ada awakening gitu, Mas. Oh iya juga ya. Aku kan orang Islam, ngapain aku harus mendiskriminasi Syiah? Nah, itu refleksi bagi saya. Kemudian yang paling menarik adalah bahwa berbeda itu kan suatu keniscayaan. Tapi ada masalah karena konservatisme Islam itu ada radikalisme itu menimbulkan isu-isu lainnya seperti terorisme, mengancam perdamaian umat manusia.
Padahal kita itu hakikatnya agama-agama di dunia itu kan kalau bahasanya di buku ini itu adalah koeksistensi. Nah, saya itu ngomong koeksistensi rasanya kayak paling pinter gitu ya. Koeksistensi. Nah, jadi kita itu saling berdampingan satu sama lain. Kita itu hidup bahwa kita itu mengada satu sama lain. Tapi kok kita saling konflik ya. Nah, itu saya itu jadi sadar, oh iya juga. Bahkan di internal Islam pun kita juga Muhammadiyah misalnya dikotakkan dengan NU diperhadapkan misalnya. Terus misalnya dengan Sunni Syiah misalnya. Atau dengan Ahmadiyah tadi. Iya, kenapa ya kita kok harus mengkotak-kotakkan bahwa kita tuh akhirnya saya itu akhirnya jadi sadar bahwa disitulah letaknya pentingnya pendidikan Islam yang basisnya itu multikulturalisme. Nah, teman-teman pengen tahu pendidikan agama Islam yang berbasis multikulturalisme? Baca buku ini. Nah, itu. Ya sedikit-sedikit lah Mas. Itu. Jadi harus dibaca buku ini itu kalau pengen teman-teman pengen memperkaya wawasan teman-teman tentang oh iya ya, ternyata pendidikan Islam yang berbasis multikultural itu penting ya. Ya itu pakai buku ini. Saya itu jujur Mas, selama saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai bahkan di UMM itu dapat AIK itu saya itu capek sekali kalau harus disuruh menghafal Al-Quran, hadis itu saya capek. Saya itu kayak ngapain sih kayak gitu Mas. Nah, bahwa akhirnya kita tuh jadinya tuh kayak menegasikan kelompok yang lain. Akhirnya kita tuh membentuk favoritisme tersendiri bahwa aku yang paling benar. Nah belakangan lewat buku-buku yang saya konsumsi tadi, salah satunya buku ini, saya jadi sadar bahwa iya ya aku itu kan nggak mesti benar ya. Kadang aku ya mungkin ajaranku bagi orang lain juga salah. Nah gitu. Nah itu jadi memperkaya perspektif berpikir kita tuh menjadi lebih luas. Bahwa ternyata Islam itu tidak tunggal, Islam itu tidak cuma satu aja, tapi Islam itu begitu apa ya plural, begitu kaya kaya pemikiran. Dan itu efeknya adalah bagaimana kita menginterpretasikan keagamaan itu dan bagaimana pendidikan Islam itu akan berlangsung. Karena pada hakikatnya pendidikan Islam itu ya ada kontestasi ideologinya. Saya itu diskusi sama guru les saya. Pertanyaannya itu sederhana menurut saya, Mas. Tapi benar. Bintang, kan sekolah Islam swasta itu kan tambah banyak ya. Apakah itu mengancam keberadaannya, Man? Oh, ini pertanyaannya betul ini. Keberadaannya Man, madrasah aliyah. Kira-kira terancam nggak kan? Banyak macam-macam tuh. Misalnya kayak sebut merek gak apa-apa kali ya. Apa? Al-Izzah, terus Ar-Rahmah, Tursina. Kira-kira Man itu terancam nggak? Nah, kalau menurut saya setelah saya baca buku ini, kayaknya enggak deh. Karena apa? Karena masing-masing sekolah ini tuh punya ideologinya masing-masing. Ideologi itu maksudnya perspektif keagamanya masing-masing. Jadi sebetulnya Islam sendiri itu sudah apa? Dunia Islam apa ya? Kajian-kajian di Islam itu sedang ada kontestasi ideologi melalui pendidikan-pendidikan itu. Misalnya kayak kalau di buku ini mengadres isu tentang Salafi. Jadi bagaimana Salafi itu membentuk sekolah, terus sekolahnya itu didanai oleh Arab, terus nanti bagaimana kurikulumnya diciptakan untuk jadi orang-orang yang Wahabi. Nah selebihnya baca buku ini teman-teman. Nah jadi ya jadi ada kontestasi ideologi di sana. Benar kata Michael Apple seperti ini bahwa kurikulum itu adalah tempat ideologi itu bertarung dan yang dipertarungkan kalau konteksnya pendidikan Islam adalah pemikiran Islam mana yang akan kita ajarkan ke peserta didik kita. Seperti itu. Ini sudah capek saya kalau ngomong terus karena sebetulnya buku ini tuh enak sekali untuk ditulis. Alhamdulillah saya sudah baca dan ini baca lagi untuk kedua kalinya Mas. Cuman ini Mas ada yang saya nggak paham Mas di halaman 63 baris ke berapa ini? Baris ke 8 lah. Itu ada buku Al-Aqidah Al-Wasatiyah tapi dimention 2 kali dengan penulis yang berbeda. Nah, bagi saya yang nggak paham ini tuh ini salah atau apakah ini bukunya berbeda? Saya ini nggak tahu. Nah, mungkin itu yang perlu diklarifikasi. Jadi penjelasan tentang kitab, saya kan orang psikologi, ya orang yang sekolah Islam tapi kebetulan kuliah psikologi kan ya rada mudeng. Oh ini bukunya ini sama tapi kok beda gitu. Nah itu yang jadi. Nah terus misalnya masalah kutipan kok ada 2.
kayak misalnya beliau ini merujuk Pak Munir Mulhan sama Pak siapa gitu di bagian filsafat pendidikan Islam. Nah tapi kutipannya itu merujuk kemana ya sebenarnya kutipannya? Jadi harus baca ke daftar pustakanya lagi. Oh maksudnya ini. Nah itu sih Mas. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Buku ini tuh enak untuk memahami bagaimana pemikiran dan isu pemikiran dan pendidikan Islam yang saat ini terjadi itu, terutama di isu-isu radikalisme, hijrah milenial dan media baru. Terutama yang paling enak lagi adalah ini itu bisa menjelaskan peran Muhammadiyah di kontestasi pemikiran Islam yang ada di Indonesia saat ini. Jadi ini bekal buat kader-kader, terutama mungkin kader IMM ya Mbak ya. Mbak ini kan instruktur Jawa Timur DPD kan. Jadi mungkin bisa lah ini jadi buku kitabnya untuk mengenalkan pemikiran Islam dan pendidikan Islam kontemporer di IMM, di IPM juga boleh. Seperti itu Mas. Monggo ke Mbak Yuviana, saya kembalikan. Terima kasih Mas Bintang untuk tanggapan yang sudah disampaikan. Tadi Mas Bintang sudah memotret ya adanya pluralisme dan juga multikultural dalam beragama ya. Jadi kalau kita melihat keadaan kita masyarakat, kita nggak boleh lalu berpacu, oh kok kayak gini ya, kok gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa adanya multikultural seperti itu. Tadi kalau Mas Bintang bilang dari psikologi ke studi Islam, kebalikan sama saya. Saya dari studi Islam ke ilmu ya semacam psikologi ya, BK. Ya, berkebalikan sama saya. Baik, next adalah sesi tanya jawab. Oke, baik. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun menanggapi ataupun mengkritisi, kami persilahkan. Sebelum itu kita cek obat biar nggak loyo ya. Ini sudah mendekati berbuka ya. Jadi sudah, oh ya Allah, kapan ini berbuka? Pasti itu. Apimu. Oh ya. Iya, kita kenalkan jagoan kita ya. Apimu menyala abangku. Oke. Kanan apa kiri? Adalah perlawanan tangan kiri mungkin ya. Ya. Oke. Saya bilang apimu, mari kita jawab menyala abangku dengan mengangkat tangan kiri ya. Keduanya nggak boleh. Baik. Apimu. Lagi. Apimu. Masih loyo. 3 kali ya sunnah Rasul. Apimu. Baiklah, saya terima. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musa dari Jogja, UIN Jogja. UIN Jogja, saya alumni UIN Jogja. Sekarang di Malang. Ya, di IMF. Oke. Ya, baru beberapa hari di sini. Termasuk juga masih ada hubungan ya, masih mungkin ada garisnya yang kemarin di RAIS juga tentang moderasi itu. Kalau saya mikirnya mungkin tanggapan ini ya, mungkin nanti bisa ditanggapi. Selalu kalau ada bahasan moderasi, mungkin ini dari perspektif saya kalau dari Kemenak itu kan mestinya posisi di tengah ya. Cuman sepertinya rasanya itu kalau bahasan tentang yang moderasi segala macam itu kok lebih banyak porsi sentimennya ke yang
radikalnya. Misalnya ke oke lah cingkrangnya atau jenggotnya atau apa itu kayaknya lebih porsi sentimennya lebih banyak ke sana dibandingkan dengan yang sebelahnya yang liberal itu. Jadi misalnya bahasan moderasi itu kalau kita ngelihat yang cingkrang kayaknya sensitif sekali, cuman ngelihat yang nggak make misalnya atau kayaknya lebih sedikit yang dipakai itu kayaknya biasa gitu. Meskipun itu dibahas tapi porsinya lebih sedikit. Perasaan saya begitu bahasanya. Modern ternyata kok sentimen ke yang cingkrangnya lebih banyak daripada yang cingkrangnya bahkan lebih sedikit ya. Mungkin cuma di atas paha jadi kainnya itu. Jadi dengan yang tanpa jilbab kita biasa, tapi dengan yang pakai cadar kayaknya sentimen sekali. Perasaan saya aja. Jadi itu kadang-kadang bahasan moderasinya begitu, enggak imbang. Padahal posisi harusnya letaknya kan clear ya, kita di tengah ya. Jadi kanan kiri itu harusnya 50-50 dong gitu. Tapi selalu bahasanya kayaknya porsinya begitu. Yang lain misalnya, ya kalau ya bukan, mungkin agak berbeda. Saya melihatnya kalau yang golongan yang sini, yang sering kita sebut dengan oke lah radikalisme ya, yang bau-bau begini nih, saya menganggapnya semacam darul mafasid kayaknya. Maksudnya mereka itu lebih ke daripada kena, daripada mengobati, lebih baik mencegah gitu. Mencegah lebih baik daripada kena sakit kemudian diobati, lebih baik mencegah. Jadinya dia lebih mungkin tertutup dan ya tertutup. Dibanding dengan konsep yang liberal yang sebelah sana, itu kan konsepnya nekat ya. Maksudnya nekat itu kalau kita yakin benar kenapa takut kan begitu. Akhirnya dia nyemplung. Ternyata kalah juga gitu. Berubah juga warnanya gitu. Jadi saya ngelihatnya ada oke-nya juga yang sebelah sini yang mereka bilang lebih baik kita menjagalah dalam rumah saja daripada kita keluar nanti kena panas kena hujan. Meskipun yang dikejar mungkin refreshingnya ya. Kalau kita keluar rumah kan kita bisa ngelihat banyak hal. Tapi jangan-jangan kebawa warnanya. Yang satu milihnya di rumah saja lah daripada. Jadi saya ngelihatnya yang bau-bau itu lebih ke pencegahan. Kalau yang sini karena nekat akhirnya iya kalau kita oke bertahan ya tetap dengan warna kita. Ya ternyata akhirnya out itu kan nilainya lebih ke misalnya kita oke larinya ke akhirat gitu ya. Itu saya kira lebih baik kita mencegah daripada terlalu berani ternyata lepas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, satu lagi penanya untuk mau menanggapi, mau mengkritisi, bertanya. Oh, baik. Tes, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nafi sudah melahirkan buku yang keren dan menginspirasi saya selaku praktisi. Nah, tadi Mas Bintangan sebagai seorang filsuf ya. Ya, kalau saya sebagai praktisi pendidikan begitu. Pertama, saya ingin menanyakan Mas Nafi kenapa menggunakan istilah multikulturalisme ketimbang memilih kata inklusivisme misalkan. Ya kemudian orientasi kan berbeda. Kalau multikulturalisme itu kan menekankan pada diversity atau perbedaan.
Kemudian kalau inklusivitas kan menekan pada titik kesamaan, menyamakan hak sebagai seorang manusia begitu dalam banyak hal. Yang berikutnya yang kami ingin highlight itu mengenai filosofi pendidikan di Muhammadiyah, Mas Nafi, yang hingga hari ini kita ini, saya lah bukan kita lah, saya sebagai praktisi pendidikan itu justru semacam tidak punya paradigma dalam mengembangkan pendidikan. Karena kita terjebak pada mainstream pendidikan yang berjalan hari ini. Misalkan hari ini yang populer di Kota Malang pendidikan yang berorientasi pada hafalan Quran misalkan. Sedangkan di Muhammadiyah yang saya tahu itu kan orientasinya pada pemahaman Quran atau fahmil Quran. Tetapi karena kita bicara soal industrial akademik sehingga kita ya pasarnya butuh apa kita kasih apa. Kira-kira demikian. Itu salah satu contohnya saja. Dan banyak hal lagi yang trennya justru berkebalikan dengan semangatnya Muhammadiyah. Misalkan yang paling hari ini terjadi di kalangan praktisi itu adalah Muhammadiyah ini kan orientasi pendidikan itu kan untuk membebaskan ya, untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian menyelesaikan problem-problem soal pembiayaan yang kemudian itu mestinya tidak menjadi kendala untuk mengakses pendidikan, tetapi sekolah Muhammadiyah juga ikut termainstreamkan lembaga-lembaga pendidikan yang harganya mahal. Nah sehingga di sini semangat yang dituliskan Mas Nafi soal filosofi pendidikan yang ada 5 poin di sini, itu justru secara praktis itu berseberangan Mas Nafi. Juga orientasi pendidikan Muhammadiyah juga ternyata tidak relevan antara cita dan juga realitas begitu. Nah ini barangkali Mas Nafi bisa memberikan pencerahan ke kami yang selaku praktisi, lantas bagaimana menghubungkan antara teoritis dan praktis di lapangan yang itu terkadang tidak saling bertemu begitu. Itu Mas Nafi, terima kasih. Sehingga nanti kami bisa menyebarkan soal filsafat pendidikan Muhammadiyah ini kepada guru-guru kami maupun seluruh pengajar yang ada di Kota Malang, khususnya di lembaga Muhammadiyah. Terima kasih. Fastaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Sinten nggih. Pak Supriyanto. Nggih. Baik, untuk Mas Nafi bisa langsung dijawab nggih. Dikit aja biar nanti kebagian semuanya ya. Terima kasih Mas siapa tadi? Musa ya, dari pesantren Abdul Malik Fajar. Ini juga sama-sama Abdul Malik Fajar ini. Jadi semangatnya sama. Terima kasih Mas Musa, jauh-jauh dari UIN Jogja juga ke sini. Ya. Nah, ya mungkin kalau sudah membaca buku ini mungkin nggak muncul pertanyaan demikian ya. Berbeda misalnya membaca buku saya yang pertama, yang kedua tentang fundamentalisme Islam, mungkin itu bisa mempertanyakan moderasi lebih condong ke kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau di buku ini sebenarnya saya nggak menaruh perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu tersebut. Maksudnya kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai radikal tersebut. Justru di sini imbang. Saya ingin mengatakan bahwa di bab 1 yang tadi yang disampaikan oleh Bintang tadi, itu dia berhasil membaca dan memahami pesan di dalam topik yang pertama itu. Bagaimana saya memposisikan Muhammadiyah, terutama JIM, itu kita punya peran besar dalam memoderasi apa ya, ya isu-isu tentang radikalisme keagamaan maupun isu-isu tentang fundamentalisme dengan bahasa yang sama. Sebenarnya Muhammadiyah punya peran yang besar terhadap pembaruan pemikiran Islam. Tapi dalam kajian akademis, hampir semua buku tidak pernah memasukkan Muhammadiyah dalam peran tersebut. Yang paling besar jasanya atau kontribusi pembaruan pemikiran Islam di Indonesia itu teman-teman HMI. Yang disebut Bintang tadi semuanya HMI. Karena mereka yang memenangkan narasinya. Ahmad Wahid, Nurkolis Majid. Padahal kalau kita mau periodisasikan ya, tahap-tahap pembaruan Islam itu, Muhammadiyah punya peran yang besar. Saya nggak menegasikan kelompok lain ya, tapi ini perang wacana. Semuanya punya peran, bahkan saya yakin LDII pun punya peran dalam pembaruan pemikiran Islam. Dengan program-program pemberdayaan mereka. Tapi karena mereka nggak berhasil memenangkan narasi publik, sehingga mereka nggak diangkut. Maka kalau Anda jadi peneliti,
ya utamakan Muhammadiyah sebagai rumah besar kalian gitu loh. Nah, saya memasukkan di situ karena sudah jarang peneliti-peneliti asing yang meneliti tentang Muhammadiyah. Sejak tahun berapa coba? Terakhir siapa? Erston itu pun meneliti tentang jin, dan tentang jin sedikit sekali. Dan itu sama semua dengan yang ditulis-tulis sebelumnya. Nggak ada sesuatu yang baru. Nah, Martin Selama, dia lebih cenderung HTI, lebih suka menulis tentang HTI karena itu yang dibicarakan oleh publik. Nah, sebenarnya di sini saya memasukkan itu juga dari kelompok konservatif, iya, kelompok yang Jil itu ya, yang Anda anggap sebagai liberal itu. Tapi saya memainkan peran Jim. Jim tidak bisa dikategorikan sebagai liberal. Berbeda jauh kalau Anda memahami tentang konteks liberal ya. Tapi saya memasukkan isu keberpihakan Muhammadiyah terhadap kelompok minoritas, itu ada loh perannya, baik yang di kelompok akademisi maupun LBH maupun yang terjun langsung dalam pendampingan kelompok Syiah. Yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah bukan mazhabnya, bukan pemikirannya, tapi aspek kemanusiaannya. Basis kemanusiaannya, sama-sama manusia, butuh hidup, butuh mencari pendidikan, ekonomi, hilangkan perbedaan itu. Tapi aspek kemanusiaan itu. Ya, begitu Mas Musa ya. Nah, tapi di situ saya nggak condong ke kanan maupun ke kiri di dalam tulisan itu sebenarnya. Ya. Terus Mas Supri, terima kasih sudah mencermati di isu pendidikannya, karena dari tadi tidak tidak bicara soal pendidikannya ya kita, lebih ke pemikirannya. Ya bisa berbeda-beda kenapa saya ambil multikulturalisme bukan inklusivisme, pluralisme. Masing-masing punya definisi sendiri-sendiri dan punya pijakan teorinya sendiri-sendiri. Saya pakai di sini multikulturalisme itu pakai teorinya Biku Parekh. Ya banyak juga yang kontra terhadap Biku Parekh. Seorang biksu kok saya pakai sebagai sebagai teorinya dalam melihat pendidikan Islam. Bisa bermacam-macam. Tapi kalau isme itu dianggap sebagai sebuah kampanye liberalisme, saya juga nggak terima juga sih. Karena bisa berbeda-beda pemahamannya. Inklusivisme juga banyak yang dipakai. Misalnya dalam LKLB kemarin, literasi keagamaan lintas budaya pakai istilah inklusivisme supaya tidak diprotes orang aja sebenarnya itu. Tapi kalau perbedaan pluralisme dengan multikulturalisme memang jauh berbeda. Kalau pluralisme lebih ke isu agama, tapi kalau multikulturalisme sebenarnya lebih beragam, Mas. Bisa tentang budaya, bisa tentang suku, bisa tentang agama, bisa tentang aliran. Jadi lebih, menurut Biku Parekh ya, itu lebih menyeluruh. Inklusif bisa juga. Lebih aman sih sebenarnya kalau pakai kalau pakai bahasa itu. Inklusif, apalagi nggak ada ismenya, gitu kan. Karena isme itu dianggap produk barat. Nah, meskipun kita sebenarnya hidup di dunia barat ini dengan demokrasi yang kita pakai itu. Nah, tapi itu bisa berbeda-beda ya, cara pandang ya, Mas Supri ya. Tapi saya lebih condong ke isu multikulturalisme karena multikulturalisme itu bisa menjawab banyak hal. Nah, begitu dari saya sedikit. Kalau tadi di highlight sama Pak Musa, kenapa jadinya sedikit condong ke radikalisme? Saya kira itu kita harus pakai perspektif umum ya. Saya kira itu ini Mas, seperti sikap naturalnya manusia karena menganggap itu adalah sebuah ancaman gitu. Jadi ketika sebuah narasi disusun sedemikian rupa dan ternyata terkesan memang kok yang dibahas negatifnya gitu ya, atau dalam hal ini tindakan radikalisme dan radikalisme sendiri itu, aku rasa itu adalah bagian dari ya yang memahami bahwa ini bisa berdampak buruk pada kehidupan dia pribadi maupun masyarakat luas gitu. Nah dalam buku ini itu sudah dijelaskan betul bagaimana situasi radikalisme dan terorisme utamanya ya, yang masuk ke dalam tatanan sosial utamanya di Indonesia itu bisa melalui dari banyak hal, utamanya media gitu. Di sini kan dijelaskan ya, dan media baru. Dan yang paling saya suka highlight adalah di bab 5 itu soal bagaimana masuknya paham-paham Islam yang konservatif itu
apa ya, istilah jahatnya meracuni lah ya dalam situasi pendidikan masyarakat umum. Nah, saya juga pernah berbicara langsung sama penyintas ISIS kalau nggak salah, ISIS benar. Yang kemana negaranya ISIS tuh? Iya, ke Suriah gitu. Penyintas. Nah, dia juga mengawali pengalaman buruknya itu dari Facebook gitu. Mudah sekali gitu, dan itu dibahas di buku ini, dibahas tuntas. Nah, terus sama kita juga harus mengingat bahwa saya kira sebagian besar atau bahkan semua orang yang duduk di sini pada hari ini itu privilege-nya gede sekali. Mas Bintang privilege-nya gede sekali karena bisa mengakses agama sedari kecil gitu. Nah, itu juga jadi bisa dipahami Mas Nafi. Kalau Mas Nafi mempertanyakan kenapa 2019 itu Hanan Ataki, Felix Xiao itu booming sekali, itu karena memang pada kenyataannya tidak semua orang punya akses yang baik terhadap pembelajaran agama gitu. Dan Mas Bintang kan ngeluh, saya bosen banget dengerin ini, itu basic gitu ya. Nah itu karena memang ya yang mereka butuhkan itu ya belajar di situ gitu. Tadi saya tadi juga sempat diskusi bentar kan tadi. Mas Nafi penasaran kenapa kok Mas Bintang Mas Nafi tadi ya, penasaran kenapa orang-orang ini itu menjadikan sosial media itu menjadi sumber belajar agama mereka gitu. Nah ya karena memang mudah diakses, sangat amat mudah diakses daripada daftar ke pesantren gitu. Jadi ya, itu fenomena sosial yang sudah tidak bisa dipungkiri. Makanya dari buku ini juga kita jadi diingatkan kalau berdakwah dan menyebarkan agama Islam itu sekarang sudah harus shifting, sudah harus fit in sama situasi yang di gitu ya, lewat sosial media dan berbagai platform, berbagai media baru gitu lah, bahas dari buku ini. Saya kira itu kalau untuk tadinya Mas Ucup ya, saya kira Mas Ucup sudah terjawab juga dari Mas Nafi. Nah selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, mungkin menanggapi Mas Musa. Kenapa kok kita bisa ke moderasi itu seakan-akan kita itu berbicara fundamentalisme saja yang jelek. Padahal ada tuh di kutub yang berlawanan dari fundamentalisme. Nah, kalau saya menangkap moderasi beragamanya Muhammadiyah itu bukan untuk memisionariskan orang yang awalnya fundamental jadi moderat atau orang yang liberal jadi moderat, itu bukan gitu Mas kalau saya menangkapnya. Di buku ini tuh saya tadi lupa menjelaskan kalau peran dari intelektual muda Muhammadiyah itu nanti akhirnya akan melahirkan sebuah interpretasi baru terhadap ayat-ayat Quran mengenai mustada'afin. Nah, mustada'afin itu adalah satu konsep yang sentral dalam Muhammadiyah, bagaimana harusnya Islam itu berpihak kepada golongan-golongan yang tertindas secara sistem. Nah, kenapa kok apa hubungannya kemudian dengan moderasi beragama? Ya karena dengan moderasi beragama kita jadinya bisa ini, kalau saya nangkapnya bisa menyantuni ya, menyantuni kok gak enak bahasa kok ya apa ya, bisa berpihak kepada orang-orang yang tertindas secara sistem itu dengan moderasi beragama. Bayangkan kalau misalnya kita itu adalah orang-orang yang secara pandang keagamannya eksklusif, pasti akan mengutamakan golongan itu saja. Nah, tapi kalau kita watak keagamaannya yang diajarkan melalui pendidikan Islam terutama dari Muhammadiyah itu adalah moderasi beragama, yang itu disusun lewat kaderisasi Muhammadiyah juga ada. Saya pikir kita nanti pasti secara otomatis akan melihat bahwa masalah yang harus kita hadapi itu adalah membantu, misalnya kalau interpretasi Muhammadiyah orang-orang miskin, kemudian kita bikin sekolah, saya nangkepnya itu seperti itu malah. Jadi bukan berarti kita itu memisionariskan orang yang awalnya liberal jadi moderat. Buktinya saja ada konsep yang diperkenalkan Pak Abdul Muti namanya Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Orang-orang Kristen itu sekolah di sekolah Muhammadiyah tanpa perlu merasa khawatir apakah akan tergadai keimanannya. Nah, saya pikir beragama itu gak seperti itu saya menangkapnya. Itu kalau lewat buku ini.
Tapi pertanyaan Mas itu memang betul kok saya pikir. Akan-akan kok, seakan-akan kok ke fundamental, ke liberal enggak. Nah, saya kebetulan belum baca kajian yang bagaimana cara moderasi itu untuk menangkal liberal. Satu-satunya buku yang pernah saya baca itu waktu saya kajian dengan teman saya di belakang sana, Pak Humada, itu bukunya Nakib Alatas yang ya itu tentang Islamisasi sains gitu. Tapi entah kenapa kok di otak saya kurang masuk ya kalau buku itu ya. Mungkin saya perlu baca lagi. Tapi kalau masalah-masalah moderasi Islam kayak gini nih masih nyambung lah kok di otak saya. Itu mungkin tanggapannya. Terus kalau filsafat Muhammadiyah itu jujur Mas Supri, saya itu membaca buku ini itu jadi bertanya. Saya tanyakan. Wah, alhamdulillah sudah adzan ya. Mungkin begini pertanyaannya Mas, sedikit saja sebelum kita buka. Apakah filsafat pendidikan Muhammadiyah itu hanya mutlak milik Muhammadiyah saja? Saya kan sekolah di MAN, saya merasakan inklusivitas, saya mengedepankan rasionalitas juga. Ya. Terus saya juga spiritualnya juga terjaga, ipteknya juga diajarkan. Lantas apa yang unik dengan filsafat pendidikan Muhammadiyah? Apakah yang saya sudah lakukan selama saya sekolah itu dapat disebut filsafat pendidikan Muhammadiyah? Nah, pertanyaan saya itu, saya malah jadi bertanya seperti itu. Apakah filsafat pendidikan Muhammadiyah itu hanya untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah saja yang dipimpin oleh Mas Ucup misalnya? Ataukah orang kayak saya yang sekolah di MAN itu juga bisa menganggap bahwa itu adalah filsafat pendidikan Muhammadiyah? Nah, itu pertanyaan saya dari pertanyaan Mas Ucup tadi. Mungkin demikian bisa saya kembalikan Bu Moderator dan kita bisa buka bersama-sama. Terima kasih Mas Bintang, Mas Nafi, dan Mbak Manda untuk jawaban yang Masya Allah ya. Kalau saya baik, sambil mendengarkan dan menyimak para narasumber kita, dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disajikan di depan mata kita. Ya sebelum diakhiri, saya sedikit saja ya. Ya closing statement lah. Sambil berbuka nggak apa-apa dibatalkan ya. Ya buku ini jelas belum sempurna karena isu-isu yang baru juga bermunculan. Saya sebenarnya sedang menulis yang literatur digital Islam tadi. Sudah jadilah apa rangkaiannya itu sudah jadi, mungkin 15 halaman itu sudah kayak outline-nya gitu sudah jadi. Nah, itu harapannya jadi buku selanjutnya. Kemudian ini buku murni hasil riset yang dengan topik yang beragam, sehingga bagi yang ingin membaca secara mendalam ya silakan. Tapi kalau berharap buku ini buku populer kayak buku-buku yang saya beli, saya mau menulis tentang hijrah milenial itu, saya berburu buku di Gramedia dan buku-buku yang saya anggap mungkin pembaca saya beda bacanya ya. Akhirnya baca depannya saja udah, tapi harus saya kuat-kuatkan. Ini buku apa kayak gini ini. Tapi mahal, lebih mahal daripada buku saya. Saya mau mengeluarkan uang tuh kayak beli celana jeans itu loh. Satu buku di Gramedia itu. Tapi bukunya saya baca sebentar, kayaknya ini ngambil dari Google semua ini. Ngambil dari Google tentang hijrah. Banyak kan itu waktu itu tahun 2019. Tapi itu paling ternyata bacaan anak muda itu sekarang kayak gitu. Jadi literasinya menurut saya agak turun Indonesia ya. Atau memang turun ya. Saya kira itu, terima kasih teman-teman sekalian sudah bisa hadir di RBC. Semoga masih ada 2 kali lagi acara di RBC selama Ramadan ini, nanti kita infokan ya. Dan kajiannya berbasis komunitas begini teman-teman. Silakan datang. Temanya ada yang berat dan ada yang tidak, saya kira. Tergantung saya dan tergantung Manda yang bikin acara. Terima kasih Apimu, Mas Subhan, Mas Fadil, Chandra, Humada, senior-senior yang datang semuanya. Semoga teman-teman yang di sini kalau mau mengadakan acara di sini silakan. Enggak bayar tempatnya. Yang penting ada passwordnya. Diminta Mas Subeng gitu. Atau saya. Yang penting pesan kopi. Ya itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Saya sedikit ternotis ya dengan tadi pernyataan Mas Nafi bahwa sekarang anak muda itu semakin turun ya literasinya. Buktinya kita sudah jarang melihat karya-karya mahasiswa yang sangat wow, kayak misalkan bukunya Mas Nafi nih yang mengupas tuntas tentang isu-isu keagamaan begitu. Maka harapannya nanti setelah kita keluar dari ruangan ini, kita dalam situasi bertanya, penuh tanda tanya, nggak berhenti di sini. Jadi kita belum berhenti di sini, masih ada hari-hari yang dipenuhi dengan pemikiran nanti. Baik, selamat berbuka karena saat ini kita sudah berada di kemenangan. Kemenangan seharian kita nahan lapar, nahan haus pasti itu, ngantuk juga pasti. Selamat berbuka, selamat beribadah. Kafaitu huna nun wal qalami wa ma yasturun albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.